Apakah superhero yang lebih hebat dari ini? Ada superhero yang lebih hebat dari ini. Dia bisa membangun gedung. Wah, ini tinggi banget. Dia bisa mengarungi lautan. Dia bisa terbang meskipun nggak punya sayap. Bisa terbang meskipun nggak punya sayap. Nama superhero itu adalah manusia. Dia nggak bisa terbang, tapi pesan tag Traveloka, pas dicek, oh iya aku penerbangan ke Pangkal Pinang jam 7. Pas jam 7 berangkat, dia terbang ngeliat di bawah awan, dadah awan tuh, tanpa sayap bisa terbang. Kenapa? Karena naik pesawat, bener nggak? Iya bener. Nah, seorang manusia itu dia gagal menciptakan kenyataan, menciptakan cita-citanya. Kenapa? Karena dia ingat kata-kata dari temannya. Temannya bilang, kamu nanti kalau mimpi itu jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh bakal sakit tuh, kan denger ya? Oke, lihat ya. Ini katakanlah Pak Dadang dan Pak Dudung. Di sini ada nggak ya Pak Dadang? Oh jangan. Kalau gitu, yang lain yang aman. Jadi gini, ada seorang bapak-bapak ya, ini ceritanya gini. Seorang bapak-bapak menamai anaknya berdasarkan kondisi. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu itu lagi di perjalanan, pas perjalanan macet. Pas lagi macet kayak gitu, anaknya ini udah mau keluar nih, ini hamil, aduh bapak aku gak kuat, pengen ke rumah sakit, ayo dong gitu kan. Nah, pas lagi di perjalanan kayak gitu, ntar brojol aja gitu. Maka papahnya langsung inisiatif. Ini kayaknya kalau udah brojol gini, gue namain aja deh Jonathan. Keren gak? Jonathan. Apa itu Jonathan? Brojol karena kemacetan. Katakanlah ini namanya Pak Jonathan ya. Pak Jonathan. Yang kedua ada nih, malam-malam ya mau ngelihat istrinya udah hamil, udah gak kuat. Aduh papa aku gak kuat. Pas ngelihat gak ada kendaraan, udah malam jam 3 pagi. Ada becak, ketok. Pak, pinjam becanya boleh? Boleh silakan. Oke, langsung diboseh. Udah mah keringetan, malam-malam gak ada siapa-siapa. Pas di tengah jalan brojol. Ya, udah capek itu bapaknya emosi. Ya udahlah namanya Darwis. Saya ada nama Darwis? Nggak ada, aman ya. Darwis. Apa Darwis? Kenapa Pak dinamain Darwis? Modal lah wis. Namanya Darwis. Oke, Pak Jonathan atau Pak Darwis ya. Contohnya kayak gitu. Pak Jonathan dia naik ke lantai 100, Pak Darwis naik ke lantai 1. Pas jatuh kira-kira sakit yang mana? Lantai 100 atau lantai 1? Salah yang bilang lantai 100. Lantai 1 Pak Darwis tadi, bukan Pak Jonathan. Kenapa? Kalau lantai 100 pas jatuh langsung game over. Jatuh langsung hilang, habis, permainan selesai. Tapi kalau Pak Darwis pas jatuh di lantai 1, dia di opname. Dia kejang-kejang, sakit. Dia encok-encok, aduh. Dia kakinya lumpuh, aduh. Dia cacat permanen ya. Pada lantai 1. Kenapa? Karena nggak mati ya. Tapi nggak mati lumpuh tuh. Lihat ya. Itulah impian rendah nih. Adik-adik, lebih baik mana impian rendah tercapai atau impian tinggi tapi nggak tercapai? Lebih baik mana? Rendah tercapai atau tinggi nggak tercapai? Impian tinggi. Rendah tercapai. Oke, kita bayangkan ya. Ini ada seorang anak SD. Dia melihat, ini impiannya rendah ya, Melihat ada tukang beca nih. Luar biasa ya, itu betisnya seksi banget tuh. Menonjol gitu ya. Wah, tukang beca nih, saya pengen jadi tukang beca nih. Lihat, impian yang pertama pengen jadi tukang beca. Maka pas dia lulus SMP, dia ngelamar jadi tukang beca. Tukang beca itu lamarannya nggak pakai ijazah S1, nggak ada ya. Nah gitu, maka dia ngelamar. Lihat, dia berhasil mencapai cita-citanya. Berhasil, tapi di sini ada yang mau jadi tukang beca? Gak ada yang mau? Kan tercapai cita-citanya. Yang kedua, ini Pak Jonathan. Ya, misalkan Pak Jonathan tadi ya. Oh, jangan Pak Jonathan, Pak Bintang nih, Pak Bintang. Pak Bintang ya. Pak Bintang, karena cita-cita tinggi. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi presiden. Tinggi banget gak? Akhirnya dia mencalonkan diri menjadi presiden. Maka dia di putaran pertama dia gagal. Akhirnya dia mencalonkan lagi di putaran kedua, dia gagal. Ternyata bukan jadi presiden tapi malah jadi menteri. Lihat, impiannya nggak tercapai tapi malah jadi menteri. Impiannya
tidak tercapai, lebih baik mana? Menteri atau tukang beca? Tukang beca, berarti mau nih ya jadi tukang beca. Mari kita doakan teman-teman semua yang mau jadi tukang beca. Lihat ya. Maka impian yang tinggi meskipun tidak tercapai itu jauh lebih baik daripada impian rendah dan tercapai. Kata Bung Karno begini, gapailah cita-citamu setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di gugusan bintang-bintang. Oh. Tepuk tangan dulu dong. Mana pesawat? Nggak ada. Oh itu ada ya. Coba minta duit. Minta duit. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Ada yang udah naik pesawat. Gak peduli itu, gak peduli. Oke, lihat ya. Jadi gimana caranya biar bisa mencapai impian cita-cita yang tinggi? Adik-adik, gimana caranya? Kita belajar dari pas waktu kita masih kecil. Kita belajar pas waktu kita masih kecil. Pas masih kecil kita brojol, ya kita menjadi pemenang. Kenapa? Karena di lahir itu susah, banyak yang keguguran. Setuju? Tapi kalian berhasil, kalian menang. Lihat, kalau menang, lihat ya, kalau menang saking bersyukurnya dia nggak ketawa lagi. Pernah ngeliat ada bayi pas lahir, ketawa. Papa, tas dulu mah, tas dulu, aku lahir mah. Gitu. Ada yang kayak gitu ada? Nggak ada yang kayak gitu ya. Pas lahir gimana? Nya beri ngepalkan jari, ngepalkan tangan. Ini tandanya apa artinya? Arti itu itu apa? Aku berhasil tuh. Pas waktu bayi kita udah jadi pemenang. Maka skill bayi yang kedua adalah dia yang tadinya tengkurap, telentang, ya, menjadi tengkurap. Tengkurap itu antara hidup dan mati. Di saat kita punya kemampuan untuk tengkurap, gini ya, dari saya gini jadi gini, harus punya skill yang kedua yaitu ngangkat leher. Kalau enggak, kita kehabisan nafas. Jadi kalian waktu kecil udah berjuang antara hidup dan mati, tuh luar biasa. Berarti kalian itu menjadi pejuang sebetulnya, mujahid. Mentalnya itu mental mujahid, mental pemenang. Jadi kalau ada orang tua kalian menitipkan di sini, mentalnya itu udah kuat sebetulnya. Jadi sebetulnya potensi kalian udah kuat. Kenapa? Dari kecil udah menghadapi hidup dan mati. Akhirnya apa? Dia mulai merangkak. Ada yang ngesot, ada yang sini yang ngesot dulu. Ada yang merangkak, ngerondang ya. Merangkak gitu. Lalu pas habis itu kita gimana? Waktu kecil mulai jalan benar. Pas jalan kita jatuh nggak? Jatuh. Sakit? Sakit. Pas sakit nangis? Nangis, berdiri lagi, jatuh lagi, nangis lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, nangis lagi, berdiri lagi. Terus sampai berhasil. Setuju? Bayangkan kalau waktu dulu ketika kalian waktu dulu menyerah. Pas waktu jatuh nangis, sakit, bilang ke mamanya, "Mah, tanya kok bisa jalan deh." Kira-kira kalian sekarang bisa jalan atau enggak? Gak bisa jalan. Kenapa? Karena dulu memutuskan untuk menyerah. Tapi si anak kecil itu memutuskan untuk terus berjuang. Aku pasti bisa. Maka akhirnya apa? Dia berhasil. Contohnya siapa? Adik-adik semua di sini pada bisa jalan? Itu hasil perjuangan kalian pas waktu kecil. Setuju gak? Setuju, benar. Maka mental kalian adalah mental pemenang. Pas maju ke sini, dicer-cer lagi untuk masalah tahfidz. Coba 1 juz lagi, coba juz kedua. Itu sama dengan pas jalan jatuh lagi, nangis lagi. Aduh susah ya, kok ngapalin juz 30 kok susah banget sih. Nah, tapi karena mentalnya juara, gimana? Aku pasti bisa. Coba lagi, terus sampai 30 juz. Alhamdulillah, insya Allah. Kenapa? Karena kalian mentalnya adalah mental juara, mental pemenang. Kita lihat ya. Ini mental pemenang. Ini mental pemenang. Ada yang sudah bisa baca? Coba yang sudah bisa baca dibaca ini. Nah, ini dikarenakan otak kita sangat pada jago punya database yang luar biasa. Bentuknya intuisi. Wah, keren. Tepuk tangan dong yang bisa baca. Luar biasa. Lihat ya.
Jadi ceritanya gini, Kak Odi pernah, ini kan ngacak-ngacak. Jadi ada tulisan, Kak Odi coba acak-acak. Dicoba dimasukkan ke mesin tercanggih di dunia, apa namanya? Google. Maka anak-anak UIN bilangnya bukan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Diganti sama mereka fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun, katanya gitu. Bertanyalah kepada Google kalau kamu nggak tahu. Nah, jadi mesin tercanggih di dunia kalau dicoba masukkan di copy paste, disalin, ditempel di Google, pas dicek itu Google menyebutkan tidak ditemukan dalam dokumen apapun. Google nggak bisa baca, tapi kalian bisa baca. Tepuk tangan lu dong, yang bisa baca. Keren. Oke, lihat ya. Ini tandanya apa? Otak kita tuh sebetulnya sangat-sangat cerdas. Ini kata Bill Gates. Bill Gates, jangan bandingkan dirimu dengan dunia ini. Jika engkau melakukan itu, engkau akan menghina dirimu sendiri. Apa ciri-ciri leaders dan followers? Nih ciri-ciri leaders ya, lihat. Leaders itu dia percaya dulu baru bukti. Kalau followers apa? Melihat mana buktinya dulu baru percaya. Kau di waktu itu bertanya kepada ayahanda Ustaz Ilyas, kenapa ini bisa jadi 4 lantai? Kenapa ini bisa jadi 2,5 hektar? Awalnya berasal dari mana? Dari impian dan keyakinan dalam kolbu. Nah, luar biasanya beliau. Akhirnya apa? Dipupuk menjadi satu husnudon kepada Allah. Allah pasti tidak akan membiarkan umat yang memiliki cita-cita yang tinggi diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mudahkan itu segala urusannya. Ada saja rezeki dari sana dari sini. Nah, luar biasa. Maka akhirnya apa? Dari awalnya apa? Awalnya percaya dulu, yakin dulu. Awalnya nggak ada ini, nggak ada. Nggak 4 lantai itu bukan, nggak ada. Kolam renang di sana nggak ada awalnya. Bener nggak? Kalau mentalnya mental bukan leaders, mental bukan juara, mental bukan pemimpin, dia ngeliat buktinya dulu. Oh, saya kesini merantau ke Jakarta dari kampung. Mana buktinya saya bisa? Orang saya dari kampung kok, keluarga saya miskin. Gak mungkin saya bisa kaya, gak mungkin saya bisa bangun pesantren. Itu mental yang loser, mental followers, mental pengikut. Tapi kalau mental leader, yakin dulu, percaya dulu. Jadi kalau kalian pas masuk ke Mahat Tahfidz Al-Quran Nurani ini, yakin dulu, percaya bahwa saya bisa menghafal 30 juz. Saya bisa mesantren di sini sampai lulus dan berhasil menjadi juara. Takbir semua. Shallallahu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Kalian mau pilih yang mana? Leaders atau followers? Apa yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Jahal? Apa yang membedakan? Leaders dan followers. Apa pembedanya? Pas waktu Rasulullah mengatakan bahwa wahai para sahabat, tadi malam aku telah mi'raj dari sini, Isra dulu ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mi'raj dalam waktu 1 malam. Lihat reaksi sahabat. Disitulah momen-momen furqan, momen-momen pembeda antara kafirin dengan para orang-orang yang beriman. Nah, lihat ya, respon orang-orang yang beriman. Sodakta. Yang pertama bilang sodakta siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, aku yakin. Padahal Sayyidina Abu Bakar udah melihat buktinya? Belum, tapi Sayyidina Abu Bakar melihat, sodakta, aku yakin. Lihat, setelahnya Rasul wafat, yang menggantikan pertama kali jadi khalifah, di pemimpin siapa? Abu Bakar. Jadi ciri-ciri pemimpin apa? Percaya dulu, yakin dulu, optimis dulu, baru buktinya nanti. Lihat ya. Tapi Abu Jahal, gak mungkin Muhammad, kata beliau, kata si Abu Jahal ya, gak mungkin Muhammad. Masa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman 1 malam digabung dengan Sidratul Muntaha ke langit? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena perjalanan itu bisa sampai 2 bulan. Kalau pakai onta, kamu pakai apa? Loh, lihat ya. Yang gak percaya buktinya mana? Oke, lihat, luar biasa. Udah mulai gerimis mengundang.